Menahan apa? Maka puasa itu dibagi tiga kata Imam Ghazali. Ada saumul umum, ada saumul khusus, ada saumul khusus. Puasa yang pertama adalah puasa umum. Kalau puasa umum itu hanya sekedar menahan makan, menahan lapar, menahan haus dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu puasanya disebut dengan puasa umum. Tapi yang namanya puasa khusus kata Imam Ghazali, matanya puasa, telinganya puasa, mulutnya puasa, hatinya puasa. Ketika Nabi perang Badar, perang yang sangat menentukan kesuksesan umat Islam jumlahnya sedikit, belum banyak pengalaman, dan ternyata umat Islam dengan jumlah sedikit itu mengalami kemenangan yang luar biasa. Setelah perang Badar, maka Rasulullah mengatakan kita sudah keluar dari perang yang kecil akan menuju perang yang lebih besar. Sahabat kaget, ya Rasul, apa perang yang lebih besar itu? Kata Nabi, perang yang lebih besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Musuh yang paling real of the real bukan sahabat kita di kantor, bukan tetangga kita, bukan mantan kita, tapi musuh yang real adalah diri kita sendiri. Makanya orang puasa ini yang paling hebat adalah belajar menaklukkan diri, menahan makan, menahan emosi, menahan mulut dari riba, menahan mata dari zina, menahan berbuat dosa. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita, maka hakikatnya kita semuanya sudah puasa. Halo? Masih ada nih? Ada. Ustaz, puasa saum khusus apa? Saum khusus adalah orang yang bukan hanya matanya puasa, lidahnya puasa, mulutnya puasa, tapi hatinya sudah menyerahkan semua urusan kepada Allah. Tidak ada ketergantungan, dan sakit hati dalam disengaja adalah ketergantungan kepada makhluk. Semakin Anda bergantung kepada makhluk, siap-siaplah kecewa. Istri bergantung kepada suami, siap-siap kecewa. Suami bergantung kepada istri, siap-siap kecewa. Kita bergantung kepada anak, siap-siap kecewa. Bergantung kepada makhluk, siap-siap kecewa. Tapi kalau bergantungnya sama Allah, tidak akan kecewa. Bangga. Masih ada ini? Ada. Ini tinggal beberapa menit lagi buka puasa. Biasanya yang bisa di sekolah. Makanya ayat dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Kalau ada ayat dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, berarti ayat itu diturunkan di Madinah. Tapi kalau ada ayat yang mengatakan ya ayyuhan nas, berarti turunnya di Makkah. Kenapa turunnya di Madinah? Karena orang Madinah sudah beriman, siap menerima beban. Bisa menanya, seluruh grup yang ada di Madinah siap nggak menerima tanggung jawab? Siap. Siap nggak menerima tanggung jawab? Siap. Siap nggak menerima amanah? Siap. Kalau dikatakan sama Allah sekian, siap nggak dicapai? Siap. Sekarang Allah ngasih target, siap nggak kalau Allah menghasilkan takwa? Mau akhir Ramadan berapa kali khatam Quran? Enggak. Sehari berapa juz baca Quran? Kilo, 2 juz mana? Just juz. Al-Quran. Itu dalam direksi seperti juznya satu. Bukan juz Al-Quran. Tarawihnya bolong kan? Bolong. Itikaf kan kalau terakhir? Yang dipikirin di otak, pikirin THR, pikirin dari Qadar. Makanya akhir-akhir bulan Ramadan sibuknya meeting sale di mana? Di mall-mall. Soalnya diskonnya gede-gedean. Sampai jam 12 itu mallnya buka karena diskon sampai 70%. Orang lain di masjid Lailatul Qadar dapatnya. Ini di mall dapatnya Lailatul Qadar. Halo. Hai. Makanya kalimat dalam bahasa Quran la'allakum tattaqun. La'alla atau la'alla
tidak mungkin tercapai kecuali dengan kesungguhan. Iman tak mungkin dicapai kecuali dengan kesungguhan. Karena iman bukan hanya niat, bukan hanya ucapan, bukan hanya nama. Mungkin sentok pagi ngomong cinta tapi belum ada bukti. Tapi iman itu qaulun wa niyatun wa amalun, diucapkan, diniatkan dalam hati dan dilakukan dalam amal perbuatan. Ini sahabat semuanya ngaku-ngaku iman, salat deh, iman, puasa deh, berarti belum iman, karena iman itu harus dibuktikan. Buktinya kita puasa Ramadan, buktinya kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan ini. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Dan puasa itu melahirkan takwa. La'allakum Tatakun. la'allakum. Apa itu takwa? Oh, bapak mah dapatnya takut dominan. Tahu nggak istiqomah? Tahu. Hah? Apa itu istiqomah? Oh, itu kalau hanya dikatakan isi satu isi ketika di rumah. Itu namanya kelompok sujai suami dan istri. Halo. Hai. Ya. Jadi Ustaz puasa itu melahirkan apa? Takwa. Apa itu takwa? Imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Makanya puasanya harus kayak, jangan kayak ular. Ular itu puasa, dia melakukan bleeding, ganti kulit. Untuk ganti kulit dia harus puasa selama berhari-hari sampai kering, kemudian ganti kulit yang baru. Pertanyaannya, setelah puasa ular tambah baik tetap jahat? Hah? Tetap jahat. Banyak orang puasanya kayak ular, berpuasa malah lalu. Maksiat aja ditahan, puasanya kayak TV. Kalau TV bulan Ramadan sana oleh. Betul. Ada habis Quran, acara musiknya Ustaz. Halo. Hai. Halo. Hai. Tapi beda Ramadan, ngaco deh sih sama. Makanya puasanya harus kayak bulan hilir. Ayo Rasul sekarang hilir. Tuh. Pepes hilir. Nih. Kerecek hilir. Ayat lagu dulu hilir. Puisi hilir. Hilir bulu. Baju motifnya ular nggak ada. Bros tuh yang kerudung pakai motifnya ular nggak ada. Orang tak suka, orang jijik dengan ular. Lalu bulan ini melakukan puasa, jadilah kepompong, melakukan metamorfosis, melakukan perubahan. Maka ular berubah jadi tubuh yang tidak terbang jadi terbang. Yang musuh dedaunan sekarang sahabat bunga-bunga, bahkan kutik sari dikawinkan oleh kupu-kupu. Yang warnanya tidak indah jadi indah. Ada nggak kupu-kupu? Ada. Kupu-kupu malam. Ada nggak puisi kupu-kupu? Ada. Beras kupu-kupu? Ada. Baju mati kupu-kupu? Ada. Orang teman, orang senang sama kupu-kupu. Maka kalau kita mau benar-benar Ramadan ini, jadikan Ramadan ini takdir, bulan perubahan, dan rumus perubahan dalam ilmu fisika ada. Apa Pak? S sama dengan W dibagi F ya. Rumus perubahan dalam ilmu fisika S sama dengan W dibagi F. Perubahan adalah usaha dibagi gaya. Makanya banyakin usaha, jangan banyak gaya. Betul. Halo. Hai. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum kalau kaum itu tidak mengubahnya. Saat ini kita bisa berubah. Kenapa Ustaz harus berubah? Tadi yang khamsan qabla khamsin. Jaga 5 hal sebelum datang 5 hal. Apa saja? Syababaka qabla haramik. Muda sebelum datang masa tua. Wa ghinaaka qabla faqrik. Kaya sebelum datang miskin. Wa sudlika. Senggang sebelum datang sempit. Apalagi sehat, masih adakah qabla saqamik. Sehat sebelum sakit. Wa hayataka qabla mautik. Dan hidup sebelum datang kematian.
Kita nggak tahu apa yang terjadi esok hari dalam hidup kita. Jangan hanya memikirkan tugas kita di dunia saja, memikirkan THR saja, tapi memikirkan kita mudik. Mudiknya bukan ke kampung halaman, mudiknya bukan ke orang tua, tapi kita semua bakal mudik ke akhirat. Kita bakal mudik ke alam kubur. Kita akan pulang menuju Allah Subhanahu wa taala, mudik yang paling real. Makanya alhamdulillah mudah-mudahan akhirnya ini sudah banyak menopang yayasan, lembaga, beasiswa, bahkan ada yang beasiswa ke Mesir disubsidi oleh Pak Hidayat, ya, santunan kepada anak yatim tidak lupa. Bahkan insya Allah saya doakan di depan Pak Hidayat bukannya sukses di dunia, tapi Pak Hidayat sukses dunia dan akhirat. Bukan hanya ownernya, tapi semua tim yang ada di Pak Hidayat bagian daripada kesuksesan menuju negeri akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Dan MC sudah mengutin dari saya tadi ini. Mana MC itu? Mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalan wa akhiran wa akhiran wa batinan wa bi'idati wa ibadatan wa amalan salihan wa qad tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, tanamkan sifat takwa ke dalam diri kami. Amin. Tanamkan iman, tanamkan ikhlas, tanamkan sabar, tanamkan tawakal, tanamkan qanaah, tanamkan wara', tanamkan yakin, tanamkan kenikmatan kami dalam ibadah. Mudahkan kami untuk istiqamah, tetapkan kami menjadi orang yang baik, tetapkan kami menjadi orang-orang yang saleh, tetapkan kami menjadi pribadi yang istiqamah di jalan-Mu ya Allah ya Rabbana. Zakiha ya anta khairu man zakaha. Bersihkan sekotak apapun hati kami, lembutkan segala apapun hati kami, luruskan sebagai apapun jalan hidup kami, terangi segala apapun hidup kami, keluarkan kami dari kefinaan masalah, berikan kami banyak kemudahan, berikan kami as-sa'adah kebahagiaan di dunia dan akhirat, berikan kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, berikan kami anak yang saleh dan salehah, berikan kami anak dan cucu yang saleh dan salehah, berikan kami keluarga yang dikumpulkan di surga, berkahkan kedua orang tua kami, mudahkan rezeki kami, lepaskan kami dari semua beban, semua masalah dan semua kesulitan. Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan wa qad tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirat, mudah-mudahan berkah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.